Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisna Amira dari semester 2B. Saya akan mereview hukum pidana pertemuan ke-6 oleh Ibu Profesor Dr. Haji Heni Nurayani SHMH dan Bapak Rendi Aridhayandi SHMH. Bab 4 membahas tentang hubungan sebab akibat, kausalitas atau kausalitas. Adapun tujuan dari ajaran sebab akibat, yang pertama, untuk menentukan hubungan antara sebab akibat yang berarti menentukan ada atau tidak adanya tindak pidana. Yang kedua, untuk menentukan pertanggungjawaban seseorang atas suatu akibat tertentu yang berupa suatu tindak pidana. Yang kedua, adapun teori-teori ajaran sebab akibat atau kausalitas. Yang pertama ada teori conditio sine qua non atau teori ekivalensi atau teori syarat mutlak atau Bedingung teori. Kebaikan teori ini adalah mudah diterapkan tetapi menimbulkan masalah karena terlalu luas lingkupnya berlakunya pertanggungjawaban pidana. Kesulitan teori ini adalah terlalu membentang ke belakang sehingga tanpa batas. Yang kedua ada teori individualisasi, mengadakan pembatasan antara syarat dengan sebab secara pandangan khusus atau mengindividualisasi, yaitu secara konkret mengenai perkara tertentu saja dengan mengambil pendapat sesudah kejadian post factum atau in concreto dalam menentukan akibat dari sebab dilihat dari rangkaian syarat itu dilihat sendiri-sendiri. Yang ketiga ada teori generalisasi. Menurut teori ini harus dicari sebab yang sama atau adequate untuk dapat menimbulkan akibat. Oleh karena itu teori ini disebut teori adequate. Ukuran dari teori ini adalah keadaan atau kebiasaan sehari-hari dari kejadian yang muncul. Untuk itu diperlukan ukuran yang didasarkan pada penentuan objektif dan penentuan subjektif. Teori kausalitas dari Poincare atau teori adekuat atau kausalitas adalah bukan teori kausalitas yang murni, karena yang menjadi ukuran sebab dari suatu akibat adalah pengetahuan pelaku yang dapat mengira-ngira atau membayangkan akan terjadinya suatu akibat. Tinjauan terhadap teori kausalitas. Oleh karena itu, teori dari Poincare ini dianggap sesuai dengan jiwa hukum pidana, yaitu dapat melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya. Atas dasar itu, hukum pidana harus membuat pagar atau aturan terhadap tindakan atau perbuatan yang mendatangkan kerugian. Kelemahan teori ini adalah terlalu banyak menggunakan istilah yang tidak terang atau kurang jelas seperti kata-kata kadar, biasanya, pengalaman manusia pada umumnya, dan lain-lain. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.